Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Umi Rosyidah SPD MPD selaku dosen mata kuliah Statistik Prodi Sistem Informasi semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Baik rekan-rekan semuanya, di sini kami dari kelompok 5, kami akan membawakan hasil materi diskusi dari kelompok kami, yakni mengenai ukuran penyebaran. Namun sebelum kita menuju ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Saya sendiri Isnaini Amalia selaku moderator sekaligus pemateri 1, dan rekan saya Irfan Syarifuddin selaku pemateri 2, dan Intan Harahap selaku pemateri 3. Baik, kita langsung menuju ke materi yang pertama. Baik, yang pertama kita langsung membahas mengenai pengertian dari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data, measures of dispersion atau measures of variability adalah berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data. Biasa disebut dengan variasi data atau sama dengan homogenitas data atau sama dengan stabilitas data. Penyebaran atau dispersi adalah pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Kemudian, apa kegunaan ukuran penyebaran? Kegunaan ukuran penyebaran yang pertama yaitu dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Kemudian yang selanjutnya, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Yang selanjutnya, ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika. Misalnya, dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Yang selanjutnya kita menuju ke jangkauan atau rentang, range. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data nilai terkecil. Rentang atau range atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Di sini rentang dilambangkan dengan huruf R, ya, range. Sedangkan Xmax adalah data terbesar dan Xmin adalah data terkecil. Di sini terdapat sebuah contoh yang memiliki sebuah rangkaian data. Langkah pertama yang kita tentukan adalah menentukan nilai yang paling terbesar dari data yang ada dan menentukan nilai yang paling terkecil. Sehingga rumusnya adalah R atau rentang Xmax dikurang Xmin, di mana data terbesar dikurang dengan data terkecil. Sehingga kita dapati di sini data terbesarnya 25, sedangkan data terkecilnya adalah 17. 25 dikurang dengan 17 adalah 8. Ini adalah proses penghitungan daripada jangkauan atau rentang. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu hamparan atau jangkauan antar kuartil bawah atau Q1 dan nilai kuartil atas atau Q3 pada tunggal telah dibahas melalui halaman cara mencari nilai kuartil. Begitu juga untuk nilai kuartil atas dan kuartil bawah pada data kelompok, sehingga nilai hamparan dari suatu data dapat secara mudah dicari rumus jangkauan antar kuartil yang dinyatakan melalui rumus berikut. Jadi rumus hamparan atau jangkauan antar kuartil adalah jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1, di mana Q3 adalah nilai kuartil atas, Q1 nilai kuartil bawah. Jadi untuk mencari hamparan jangkauan antar kuartil itu adalah nilai kuartil atas dikurang nilai kuartil bawah. Pengertian simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau disebut jangkauan semi antar kuartil merupakan setengah dari jangkauan kuartil K3 dikurang K1, atau dengan jangkauan kuartil K3 sama dengan kuartil ketiga, Q1 sama dengan kuartil ke-1. Nilai standar misalkan kalian memiliki suatu sampel yang berukuran N banyak datanya, dan nilai datanya X1, X2, X3, dan seterusnya, maka rata-ratanya sama dengan X, dan simpangan bakunya yaitu S dibentuk
data baru Z1, Z2, Z3, dan Zn dengan menggunakan koefisien variasi. Koefisien variasi KV sama dengan J jangkauan kuartil sama dengan K3 dikurang K1 jangkauan semi antar kuartil sama dengan 1/2 K3 kurang K1 kuartil notasi adalah Ki. Bentuk-bentuk simpangan kuartil Q1 sama dengan kuartil bawah 1/n, Q2 kuartil tengah median 1/2n, Q3 kuartil atas 1/4n. Pada data yang tidak dikelompokkan, terlebih dahulu mencari kuartil tengah mediannya, kemudian kuartil bawah dan kuartil atasnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai X1 dengan nilai rata-rata X min dibagi dengan banyak data atau N. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, yaitu kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa besar nilai data menyimpan dari nilai rata-rata data. Rumus simpangan rata-rata data tunggal adalah SR sama dengan sigma N XI sama dengan 1, nilai mutlak XI kurang X min dibagi N. Keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan nilai tengah data ke-1, X min nilai rata-rata dari data berkelompok, dan N adalah banyak data. Selanjutnya rumus simpangan rata-rata data berkelompok yaitu SR sama dengan sigma N I sama dengan 1, F1 nilai mutlak XI kurang X min dibagi dengan sigma N I sama dengan 1 F1. Keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, FI sama dengan besar frekuensi data, XI sama dengan nilai tengah data ke I, dan X min adalah nilai rata-rata dari data berkelompok. Selanjutnya ragam dan simpangan baku. Ragam atau varian dan simpangan baku atau standar deviasi merupakan bagian dari ukuran penyebaran data. Ragam dan simpangan baku menggambarkan keragaman data statistik yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Secara matematis, ragam dirumuskan sebagai S pangkat 2 sama dengan I per N sigma N I sama dengan 1 dikali XI kurang X min pangkat 2. Karena simpangan baku adalah akar kuadrat dari ragam, maka simpangan baku dirumuskan S sama dengan akar dari S pangkat 2. S sama dengan akar dari 1/n sigma N I sama dengan 1 dikali XI kurang X min pangkat 2. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik rekan-rekan semuanya, itulah tadi pemaparan materi mengenai ukuran penyebaran dari kelompok kami. Apabila dalam menyampaikan materi masih terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.